Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa kembali pada sarapan rohani pagi hari ini. Saudara, pagi ini saya rindu untuk bicara tentang satu hal yang bagi saya, menurut saya itu penting, yaitu tentang jadilah pemain, jangan jadi penonton. Saya akan buka pembicaraan kita pagi ini, yaitu tentang ada satu ilustrasi yang saya secara tidak sengaja menemukan satu ilustrasi yang sangat menginspirasi saya waktu saya browsing-browsing, baca-baca di internet. Satu ilustrasi yang pertama yaitu tentang kisah seorang anak kecil. Bagaimana dia bisa menginspirasi dirinya sendiri, yaitu seorang anak kecil yang menyukai olahraga. Kasih saja olahraga itu bulu tangkis, saudara. Sebut saja namanya Clemens, saudara ya. Nah, si Clemens ini senang sekali dia melihat olahraga bulu tangkis, saudara. Ketika terjadi satu pertandingan di televisi, ketika jagonya dia ini menang, maka si Clemens ini bersorak-sorai dengan sukacita bahwa jagonya itu meraih kemenangan, saudara. Kemudian dia bisa menumbuhkan dirinya sendiri bahwa dia kepingin menjadi seorang pemain, bukan seorang penonton yang hanya bisa bersorak-sorai ketika melihat permainan itu kelihatan bagus dan indah. Makanya dia meminta untuk berlatih bulu tangkis dengan meminta pelatih yang terbaik. Dia berlatih dengan sungguh-sungguh, jatuh bangun, mungkin luka dan lain sebagainya, tetapi itu tidak mematahkan semangat Clemens untuk dia bermain bulu tangkis. Sampai mungkin pada saat usia dewasa dia akan menjadi pemain yang terkenal, pemain yang hebat karena perjuangan yang sudah dia kerjakan, saudara. Itu adalah satu peristiwa yang menyentuh hati saya, bahwa seorang anak kecil bisa menginginkan sesuatu hal yang luar biasa, tidak hanya sekedar berhore-hore ketika dia menonton satu permainan bulu tangkis yang dia sukai, tetapi dia mempunyai keinginan, saya harus ada di lapangan itu, dia yang sebagai pemain, bukan sebagai penonton. Kemudian ada satu ilustrasi lagi yang saya baca juga, ini hampir sama, saudara, yaitu di mana seorang anak perempuan yang mempunyai ibu, mempunyai mama yang jago, dia bermain piano. Setiap kali ada pertunjukan yang mamanya bermain di sana, maka anak ini, ya sebutlah supaya memudahkan, namanya Sharon, saudara ya. Si Sharon ini selalu diajak mamanya. Ketika dia bermain piano, mamanya bermain piano dengan begitu hebatnya, dengan begitu indahnya. Si Sharon ini melihat penonton begitu sukacita, bersorak-sorai, dia bertepuk tangan, menyambut permainan mamanya yang begitu luar biasa. Dan suatu ketika si Sharon ini bilang ke mamanya, saya juga harus mengalami hal yang sama seperti yang mama alami. Maka dia minta dilatih dengan mamanya untuk dia bermain piano. Dia berlatih sepanjang waktu, setiap ada kesempatan dia tidak pernah meninggalkan di dalam bermain piano, saudara. Nah, ini yang Sharon alami, saudara. Suatu ketika dia punya keyakinan, saya akan duduk di kursi di mana mamanya dia ini bermain piano dan mendapat sambutan dari penonton, saudara. Nah, dua anak ini begitu menginspirasi saya, bahwa kita jangan hanya sekedar menjadi penonton, tetapi jadilah pemain. Jadilah orang yang bisa menginspirasi orang lain, saudara. Bukankah sama dengan kehidupan rohani kita? Dunia ini adalah panggung besar kita, tempat kita untuk berkiprah, tempat kita melakukan sesuatu.
kita bisa mengambil satu keputusan di atas panggung dunia ini. Apakah kita sebagai penonton atau sebagai pemain? Apakah kita akan tampil sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan atau cuma hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan? Kalau kita memutuskan kita mau sebagai pemain, kita memiliki pelatih, coach yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus yang akan melatih kita. Memang ada banyak hal yang akan kita hadapi, seperti yang tadi saya katakan, Clemens ini dia berlatih, jatuh bangun, mungkin luka. Itu bukan merupakan halangan. Ketika dia menghadapi masalah, tentunya dia sebagai pemain tentu ada masa jeda. Masa jeda inilah dipergunakan untuk berkonsultasi ke pelatihnya. Begitu pula dengan kita. Ketika kita sedang bermain di atas panggung dunia yang besar, kita manfaatkan waktu jeda kita untuk kita berlutut, berdoa, minta petunjuk ke sang pelatih kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tetap memiliki, kalau kita merasa bahwa kita ini sebagai penonton saja, kita tentu tidak akan merasakan sensasi yang akan dialami oleh seorang pemain, saudara. Penonton hanya berhore-hore, bersorak-sorai, habis itu dia akan dilupakan orang. Tidak pernah ada sesuatu yang bisa dikenang. Tidak akan bisa dikenang akan prestasinya yang cuma berhore-hore sebagai penonton, saudara. Nah, sebagai penonton, apakah kita tidak punya keinginan untuk kita menjadi pemain? Atau ada hal-hal mungkin yang mengganjal di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi pemain? Entah itu mungkin kita merasa tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup, atau kita malas, atau kita malu, atau kita merasa bukan panggilannya. Tuhan itu sebetulnya tidak menciptakan kita ini hanya sekedar sebagai penonton, saudara, tetapi juga sebagai pemain, saudara. Mari kita akan buka di dalam apalagi ini dalam suasana Natal, kita buka di dalam Matius. Bagaimana ini kita menceritakan tentang orang-orang Majus. Saya tidak usah buka, tidak usah baca ayatnya. Saudara kalau mau buka silakan di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Di sana menceritakan tentang orang-orang Majus, saudara. Orang Majus ini mengambil satu sikap yang luar biasa. Ketika dia mendengar ada seorang juru selamat, seorang raja lahir ke dunia ini, orang Majus mengambil satu keputusan. Dia harus ikut merasakan sukacita. Dia mengambil satu tindakan aksi. Kita tahu bahwa orang Majus itu adalah biasanya banyak sekali mereka ini merupakan ahli-ahli astrologi, saudara, yaitu ahli-ahli perbintangan, saudara. Dia melihat satu bintang, kok ini bintang ini lain daripada yang lain, saudara. Ini pasti ada satu peristiwa yang besar. Makanya orang Majus ini berusaha mencari, saudara. Meskipun dia sudah mendengar berita bahwa ada anak yang lahir, dia akan menjadi seorang juru selamat dunia, dia mengambil keputusan, aku harus mencari. Dia mencari panggungnya. Dia melakukan sesuatu tindakan aksi, saudara. Kita tahu bahwa orang-orang Majus ini kalau dulu itu hidupnya di Persia, saudara. Persia ini adalah satu, kalau sekarang itu mungkin di Iran kuno, saudara ya. Kalau kita melihat jarak antara Iran menuju ke Bethlehem itu adalah ribuan kilometer. Dia harus melintasi berbagai negara untuk bisa mencapai ke Bethlehem. Tetapi itu dia tidak menyurutkan semangat dia untuk dia terus bergerak maju mencari sang juru selamat. Begitu dia bertemu, dia mengorbankan persembahan-persembahan yang luar biasa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di sini saya tidak berbicara tentang emas, kemenyan, dan murnya, saudara. Tetapi kita berbicara bahwa orang Majus ini datang berusaha untuk ambil bagian, saudara. Ambil bagian sebagai pemain, sebagai penyembah-penyembah yang hidup. Akibatnya apa? Orang Majus
mendapatkan satu hal yang luar biasa. Ketika dia harus kembali ke negaranya, dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan di dalam mimpinya. Kamu jangan kembali kepada Herodes, tetapi dia harus memutar untuk kembali ke negaranya. Saudara, itu adalah satu hal yang luar biasa, saudara. Ada satu hal peristiwa lagi yang dia ini pada saat Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, saudara. Kita lihat bahwa 5.000 orang ini, dia ini hanya sebagai penonton, saudara. Mari kita baca di dalam Yohanes 6. Kita baca di dalam surat Yohanes 6 ayat yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Saudara, dilihat bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus, saudara. Dia hanya sekedar mengikut, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, saudara. Mereka hanya bisa melihat mujizat, tetapi tidak mengalami mujizat. Mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, saudara. Ada banyak hal-hal lain, tetapi dikatakan dia ini hanya berbondong-bondong mengikut, tidak melakukan apa-apa. Dia hanya sekedar menonton, bukan sebagai pemain, saudara. Tuhan Yesus tidak menginginkan hal yang seperti ini, saudara. Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi pemain, menjadi sesuatu yang luar biasa di hadapan orang-orang dunia, menjadi berkat untuk orang dunia. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Kita tidak bisa hanya mengatakan itu bukan tugas saya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu tugas gembala, tugas penatua, tugas pengurus wadah-wadah. Tetapi kita ini adalah duta-duta kerajaan surga. Kita ini adalah utusan-utusan Tuhan yang memberikan pencerahan kepada dunia. Itu adalah tugas kita. Kita tidak hanya sekedar duduk diam, melihat, menonton, tetapi kita ikut ambil bagian di dalamnya. Di dalam ayat yang ke-16, di dalam pasal yang sama, saudara. Ayat yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, ketika 5.000 orang ini menerima satu makanan mujizat-mujizat yang dia bisa lihat, mereka kepingin memaksa Yesus untuk menjadi rajanya. Ini bukan karena mereka merindukan Yesus untuk hidup dalam dirinya, tetapi memaksa supaya hidupnya ini santai, hidupnya ini enak. Mungkin kalau zaman sekarang hidupnya lihat TV, melencer ke sana kemari, duit habis, makanan habis, tinggal minta ke Tuhan, Tuhan mengadakan mujizat. Itu yang dilihat oleh 5.000 orang, yang diingini 5.000 orang. Dan Tuhan Yesus akhirnya apa dikatakan? Meninggalkan mereka. Tuhan akan meninggalkan orang-orang yang hanya sekedar menonton saja, bukan sebagai pemain di dalam lakon dunia ini, saudara. Tentunya lakon yang bisa menjadi inspirasi untuk orang lain, saudara. Tuhan meninggalkan itu semuanya. Kenapa? Karena orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang kepingin enaknya saja, orang-orang yang kepingin menerima sesuatu tanpa bekerja, menerima sesuatu tanpa melibatkan segala sesuatu yang harus dia kerjakan. Ini yang Tuhan tidak kehendaki, saudara. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Keputusan tetap ada di tangan kita. Apakah saudara mau jadi pemain atau sekedar hanya untuk menjadi penonton? Mari kita sama-sama merenungkan apa yang bisa kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Semoga renungan singkat ini
menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.